Halo, pagi anak-anak. Apa kabar hari ini semua? Wah, Ibu yakin semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang catatan 2 di materi baru kita ya. Nah, judulnya adalah menolak cara hidup orang berdosa. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang berdosa kita tidak boleh ikutin ya. Kita harus menolak ya, tidak boleh kita ikutin atau teladani. Nah, ini adalah pelajaran kita untuk di catatan 2 ini anak-anak ya. Oke. Nah, ada cerita di Alkitab anak-anak yaitu Yosua. Yosua memimpin pembagian tanah 12 suku Israel dan suku Lewi dikhususkan untuk melayani rumah Tuhan ya. Jadi ada 12 suku Israel anak-anak, kalau anak-anak baca cari di Alkitab. Nah, khususnya di kitab Kejadian ya, ada di situ suku Lewi, suku Ruben, Gad, Naftali, Isakar. Nah, yang dikhususkan untuk melayani Tuhan hanya suku Lewi saja ya anak-anak. Iya, nih. Yosua dan Kaleb anak-anak termasuk dari 12 orang yang mengintai tanah Kanaan. Jadi mereka diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan tempat apa ya anak-anak? Tahu nggak? Nah, nanti kita lihat ya. Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan ini adalah tanah perjanjian, di mana bangsa Israel ini mereka ada di Mesir waktu itu, mereka dijadikan budak dan mereka tidak ingin hidup mereka setiap hari diperlakukan, dijadikan seperti budak anak-anak ya, yang namanya budak tahu ya, mereka tidak mendapat upah apa-apa, hanya makan saja. Kasihan ya bangsa Israel waktu itu, dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir ingin ke tanah Kanaan ya. Dan waktu itu yang membawa mereka, memimpin mereka keluar dari Mesir adalah Musa. Tetapi Musa tidak sampai masuk ke tanah Kanaan ya. Akhirnya digantikan oleh Yosua. Dan waktu Yosua memimpin bangsa Israel ini anak-anak, Yosua melihat bangsa Israel ini mempunyai sifat yang keras kepala. Ya, keras kepala artinya di sini ya gak bisa diatur, susah. Dan mereka menyembah berhala. Ya, nah ini adalah peta di mana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan ya. Nah, Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel akan atas penyertaan, berkat dan perlindungan Allah yang telah menuntun perjalanan dari padang gurun sampai Kanaan, dan mereka adalah bangsa pilihan Allah ya. Jadi Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, kita tidak usah keras kepala, kita tidak usah menyembah berhala, karena Tuhan telah menyertai, memberi berkat, memberi perlindungan dalam perjalanan kita. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah ya anak-anak ya. Dan Yosua bersama keluarganya anak-anak, dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah yang lain, tapi menyembah kepada Allah saja. Ya. Ada lagi cerita di Alkitab anak-anak yaitu Elkana dan Hana. Elkana ini adalah seorang bapak dan Hana adalah seorang ibu, mereka suami istri. Mereka ingin sekali memiliki anak. Dan ketika Hana berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa Hana sehingga Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya diberi Samuel. Hana sudah berjanji kepada Tuhan ketika dia ingin Tuhan memberi dia anak, dia berjanji akan membawa anak tersebut Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah asuhan Imam Eli.
ya anak-anak. Oke. Kemudian Samuel menggantikan Imam Eli. Ia dipercaya untuk mengurapi Saul dan Daud menjadi raja Israel. Ya anak-anak. Jadi Samuel di sini dia menggantikan Imam Eli dan dia juga yang mengurapi Daud dan Saul menjadi raja Israel. Sampai akhir hidupnya anak-anak, Samuel hidupnya tetap juga percaya kepada Tuhan. Ya, percaya hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Oke, anak-anak, materi kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu dan sampai jumpa untuk minggu depan. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.